Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Kusumawati Putri dari kelas 5C Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertemuan ketiga, yaitu tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban dan persediaan. Jadi untuk belanja sendiri yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Nah, ini diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010. Nah, belanja sendiri ini merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang diatur oleh Permendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi belanja yang diatur oleh Permendagri nomor 64 tahun 2013, yaitu belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Untuk belanja operasi di sini contohnya ada belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Untuk belanja modal ini contohnya seperti pembelian aset tetap, yang dimana contohnya seperti beli kendaraan, perbaikan jalan, bangunan tanah, dan lain-lain. Untuk belanja tak terduga itu adalah belanja yang semisalnya jika suatu daerah terjadi bencana, belanja ini digunakan untuk hibah ataupun bantuan untuk mengurangi dampak bencana tersebut. Nah, di sini ada prinsip pengakuan dan pengukuran. Untuk pengakuan, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, dan untuk pengeluaran diakui melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Untuk koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain laporan realisasi anggaran. Untuk pencatatan belanja barang dan jasa itu di jurnal atau dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi, dan pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Nah, contohnya yaitu pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2012, kode akun belanja yaitu 5 di sebelah debit, dan estimasi perubahan sal kode akun 3 di sebelah kredit. Untuk penyajian belanja itu akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Di sini ada definisi beban, yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diatur oleh Peraturan Nomor 71 Tahun 2010. Untuk kualifikasi beban, di sini ada beban operasi, yaitu contohnya beban pegawai, barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyesuaian aset tetap, amortisasi, penyisian piutang, lain-lain. Untuk beban transfer itu ada beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, dan beban transfer bantuan keuangan lainnya. Untuk beban non-operasional sendiri yaitu beban yang sifatnya tidak rutin, seperti defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Nah, untuk yang terakhir itu ada beban luar biasa, yaitu untuk pencatatan beban atas kejadian luar biasa seperti tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran dan tidak diharapkan terjadi berulang kejadiannya di luar kendali pemerintah. Untuk prinsip pengakuan dan pengukuran, yaitu beban diakui saat timbulnya kewajiban.
yaitu saat terjadinya peralihan hak dan dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Lalu saat terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Nah, di sini juga terjadinya penurunan manfaat ekonomi, potensi jasa saat terjadinya penurunan nilai saat sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Lalu yang selanjutnya itu ada koreksi atas beban. Penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Untuk penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya dan akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Di sini ada pencatatan beban. Untuk beban sendiri itu di jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan operasional LO dan neraca Pemda. Nah, di sini itu ada contoh dari pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU atau ganti uang di SKPD. Nah, di sini contohnya ada tanggal 7 bulan 10 tahun 2012. Di sini ada kode akun 9 yaitu beban di sebelah kredit dan kode akun 1 kas di bendahara pengeluaran di sebelah kredit. Lalu jurnal yang kedua yaitu kode akun 1 kas di bendahara pengeluaran di sebelah debit dan kode akun 3 dengan nama akun rekening kas PPKD di sebelah kredit. Nah, di sini juga itu ada contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD. Nah, di sini ada contoh di tanggal 7 bulan 10 2012, kode akun 9 dengan nama akun beban di sebelah kredit, di sebelah debit. Lalu ada kode akun nomor 3 yaitu rekening kas PPKD di sebelah kredit. Nah, untuk penyajiannya sendiri, beban itu dilaporkan dalam laporan operasional ya. Terus di sini ada definisi aset. Aset sendiri itu dalam bentuk barang atau perlengkapan supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Nah, salah satu contohnya itu ada persediaan alat tulis kantor, ATK, benda akun, obat-obatan, bibit pupuk, bahan pembersih, bahan bangunan, dan amunisi. Di sini untuk pengakuan dan pengukuran yaitu persediaan itu dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Dan persediaan juga harus berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Dan juga persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Dan juga diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Untuk saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian akhir. Untuk contoh jurnal yang ada di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan dengan menggunakan mekanisme UP, yaitu contohnya seperti di tanggal 2 bulan 3 tahun 2012 dengan kode akun 1 persediaan di sebelah debit dan kode akun 1 dengan nama akun kas di bendahara pengeluaran di sebelah kredit. Nah, di sini ada contoh transaksi. Seperti yang dilihat, dibayarkan gaji bulan September tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta dengan mekanisme LS. Nah, menurut pembukuan SKPD di jurnal LRA, belanja pegawai di sebelah debit sebesar 600 juta dan perubahan sal sebelah kredit sebesar 600 juta. Lalu di jurnal laporan operasionalnya
beban pegawai di sebelah debit, dan rekening kas PPKD di sebelah kredit sebesar 600 juta. Nah, untuk pembukuan di PPKD-nya, untuk jurnal laporan operasionalnya, rekening kas SKPD pada kas di kas daerah sebesar 600 juta. Nah, di sini juga ada contoh transaksi SKPD. Seperti dibeli perlengkapan kantor 80 juta rupiah oleh Dinas Pendidikan dengan mekanisme GU atau ganti uang. Nah, untuk pembukuan SKPD pada saat pengeluaran, di sini jurnal LRA-nya belanja barang pada perubahan sel sebesar 80 juta. Dan untuk jurnal LO-nya, beban barang pada kas di bendaraan pengeluaran sebesar 80 juta. Nah, untuk pembukuan di SKPD-nya, pada saat pengajuan untuk memperoleh ganti uang, jurnal LO-nya itu kas di bendara pengeluaran di sebelah debit dan rekening kas PPKD di sebelah kredit sebesar 80 juta. Nah, untuk pembukuan di PPKD-nya sendiri yaitu rekening kas SKPD pada kas di kas daerah sebesar 80 juta. Nah, untuk contoh transaksi persediaan, di sini ada contoh pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca saldo, nilai persediaan adalah 6 juta. Jadi ada selisih 4 juta ya. Untuk jurnalnya, yaitu di laporan operasionalnya, persediaan di sebelah debit sebesar 4 juta dan beban persediaan di sebelah kredit sebesar 4 juta. Mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.